Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Selawat serta salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita terus berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Kepada para media yang terus serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang kedua, masih bahasan tentang adab, dan kita melanjutkan tentang pembahasan adab makan dan minum, dan kita masuki bahagian yang kedua, yaitu adab ketika makan. Yang sebelumnya kita membahas bagian yang pertama, yaitu adab sebelum makan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan beberapa adab ketika makan, di antaranya membaca bismillah ketika hendak memulai makan, kemudian menutup makan itu atau selesai makan membaca hamdalah, itu alhamdulillah, demikian. Kemudian makan dengan 3 jari dan memperkecil suapan dan memperbagus di dalam lumatan, demikian ya. Makan jangan dari tengah makanan tapi dari pinggir-pinggirnya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita akan sebutkan di antara adab makan adalah menjilat pada jari jemari sebelum mencucinya ya, atau sebelum membersihkannya dengan sapu tangan, sebelum mencucinya dengan air atau sebelum membersihkannya dengan sapu tangan, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, nah ini adalah salah satu dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan kita ketahui apa alasannya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, demikian pula Imam Abu Daud, Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah
asabi'ahu hatta yal'aqaha au yul'iqaha. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza akala ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian itu makan makanan, idza akala ahadukum ta'aman, apabila salah seorang di antara kalian makan makanan, fala yamsah asabi'ahu, janganlah sampai ya dia membersihkan jari jemarinya itu, hatta yal'aqaha, sampai dia menjilatnya, au yul'aqaha, atau dijilati oleh yang lainnya, ya. Maksudnya mungkin ketika punya pasangan hidup, ya, nah itu bisa contohnya ya dibersihkan dengan ya jilatannya. Namun ya perlu diketahui kegiatan seperti ini mungkin bagi sebagian orang ini ya kurang nyaman, ya, karena mungkin dianggap perkara yang menjijikkan. Maka apabila hal seperti ini ya membuat tidak nyaman orang lain, maka sebaiknya mungkin dihindarkan. Karena ini hukumnya sunnah, ya. Hukumnya sunnah, namun jangan sampai orang lain itu ya sampai marah, ya, tidak berkenan, tidak nyaman, sampai mungkin meninggalkan kita, ya, ketika dia sedang makan, demikian, ya. Seperti itu. Ya, ini bisa dilakukan. Ini seperti mungkin ya makan bersama pasangan kita, ya makan dengan orang-orang yang mengetahui ya petunjuk Nabi ini, ya. Demikian. Tapi kalau ketika bersama dengan orang lain mungkin hendaknya diperhatikan permasalahan tentang kenyamanan orang lain. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Namun apabila orang lain juga tak peduli, ya maka ya anggap saja mereka tidak melihat, ya, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ya, kita lihat saja, ya, kita lihat saja bahwasanya mungkin di beberapa iklan seperti iklan makanan, ya, atau kita katakan iklan dari dari sebuah bumbu masakan, ya, ketika menghadirkan makanan yang begitu nikmat, ya, sampai-sampai kita dapatkan ya pemeran dari iklan tersebut, yaitu menggunakan cara ini, ya, menggunakan cara ini untuk menunjukkan ya begitu nikmatnya makanan tersebut, ya. Dia oleskan dengan tangannya, ya, pada sisa makanan piring, ya, sisa makanan yang ada di piring, ya, kemudian setelah itu dia memakannya, demikian. Ya, ini ternyata bagi orang umum saja pun tidak masalah sebenarnya, ya. Ya, jadi ya mungkin diperhatikan ya masalah kenyamanan, namun insya Allah Ta'ala pada umumnya orang juga sudah mengetahui bahwasanya hal itu menunjukkan ya begitu berseleranya terhadap makanan dan begitu enaknya makanan tersebut, demikian, ya. Nah, lebih-lebih ketika kita diundang oleh orang lain, kita melakukan hal seperti ini, insya Allah Ta'ala ya orang yang mengundang kita mungkin merasa senang dengan tindakan kita yang makan dengan cara seperti itu, ya. Ya, insya Allah Ta'ala itu memberikan kesan bahwasanya kita berselera dengan makanan dan begitu nikmatnya makanan itu, ya, sampai bersih, ya, sampai kita pun ya menjilati makanan tersebut, demikian, ya. Baik, ya. Begitu juga ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu yang berasal dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amara bi la'qil asabi'i was-safhati. Bahwasanya Rasulullah SAW itu memerintahkan ya untuk menjilat pada jemari, jari jemari, demikian pula ya piring, demikian. Sembari Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Ya. Sesungguhnya kalian tidak mengetahui ya
pada makanan yang manakah ya adanya keberkahan? Pada makanan kalian yang manakah yang ada keberkahan? Demikian. Nah, ini alasannya. Ini hadisnya hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini hadis yang sahih. Ya. Jadi mengapa kita ya begitu antusias untuk melakukan hal seperti ini, yaitu menjilat pada jari, menjilat pada makanan, ya, yang mungkin ada di piring. Namun kita caranya cara elegan ya, cara yang elegan. Ya, tidak perlu juga untuk barangkali melakukan jilatan begitu pada makanan. Bisa kita gunakan tangan kita ya untuk membersihkan jari kita untuk membersihkan ya untuk mengambil sisa makanan kemudian ya kita menjilat pada jari tersebut demikian. Karena menjilat pada wadah makanan ini yaitu seperti piring mungkin dilihat oleh sebagian orang ya di satu kalangan mungkin hal seperti ini menyalahi ya kebiasaan demikian. Ya, dari sisi kesopanan demikian ya. Mungkin itu diperhatikan. Tapi kalau mungkin di rumah sendiri ya bersama dengan pasangan hidup maka ini tidak masalah insyaallah taala demikian. Tapi kalau di tempat-tempat umum mungkin ini tadi seperti kita katakan ini kalau untuk menjilat ya menjilat pada piring mungkin ini butuh untuk diperhatikan ya kenyamanan orang lain dalam masalah ini ya. Juga demikian pula masalah kehormatan diri karena ini barangkali bisa menjatuhkan harga diri ya. Bukan berarti kita katakan begitu rendahnya sunnah ini ya itu dalam pandangan orang lain. Nah kita tidak ingin barangkali kebenaran yang lebih benar ketimbang sunnah Nabi yang hukumnya sunat ini itu tertolak gara-gara kita mungkin melakukan tindakan yang seperti ini tentunya ya. Ya seperti yang kita katakan tadi bisa ya dengan cara kita melakukan sunnah yang lain ya tanpa barangkali ketika kita melakukan sebuah sunnah jatuh harga diri kita ya. Apa itu? Yaitu dengan membersihkan dengan jari. Nah itu ya. Membersihkan dengan jari. Seperti mungkin ya jari kita ini ya kita apa namanya? Kita lekatkan kepada piring yang itu ada sisa makanan. Kemudian ya kita bersihkan piring tersebut dengan jari itu lalu kita masukkan ke dalam mulut. Nah seperti itulah kita katakan bentuk sunnahnya yaitu menjilati jari jemari demikian. Seperti itu ya. Dan ini merupakan sunnah ya. Karena di dalamnya ada keberkahan insyaallah taala ya. Di dalamnya ada keberkahan insyaallah taala. Sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang makna keberkahan yaitu subutul khairi wa kasratuhu wa ziyadatuhu wa istimraruhu yaitu tetapnya kebaikan, banyak kebaikan, bertambah-tambah kebaikan dan berterusan kebaikan itu. Demikian ya. Jadi kebaikan itu akan terus bertambah. Ya jangan-jangan kita katakan ternyata makanan yang terakhir inilah yang barangkali ya menjadi darah daging kita. Makanan terakhir inilah yang barangkali ya membuat kita kuat untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya barangkali makanan yang terakhir ini pula yang bisa jadi ya ini sangat bermanfaat ya dan sangat bergizi bagi tubuh kita ya. Ya, memenuhi nutrisi tubuh kita demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di antara adab makan adalah ya apabila ada salah satu makanan yang jatuh ya maka hendaknya diambil kemudian dibersihkan kotoran tersebut lalu memakannya demikian ya. Nah ini tentunya makanan-makanan yang bersifat kering ya. Makanan yang bersifat kering ini sangat mudah ya untuk dibersihkan. Tapi kalau makanan-makanan yang bersifat basah ya lantas jatuh ke tanah, nah ini tentunya ya lengket ya pasir, tanah, bahkan kotoran ya seperti itu ya. Ini sulit untuk bisa dibersihkan. Tapi kalau makanan yang kering atau makanan yang padat, ya insya Allah taala begitu dia jatuh masih bisa dibersihkan, bahkan dicuci ya insya Allah taala. Ya, baik. Jadi tinggal dibersihkan yang kotor saja, lalu ya
dimakan kembali, demikian ya. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha wal yumit ay yunahi anha al-ada wal ya'kulha wa la yada'aha lisyaitan." Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apabila makanan salah seorang di antara kalian itu jatuh, maka hendaklah dia mengambilnya, ya. Dan hendaklah dia membersihkan kotoran darinya, ya. Dan hendaklah dia memakannya, dan jangan dia biarkan ya itu untuk syaitan. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang ya syaitan itu terkadang bisa makan ya dari makanan kita. Ya. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk membaca bismillah ya, agar syaitan itu ya menjauh dari makanan kita. Ya, dia tidak turut makan bersama dengan kita, demikian ya. Dengan kita membaca bismillah ya, dengan kita memungut makanan ya, yang terjatuh, yang bisa untuk dibersihkan kotorannya, maka yang seperti ini kita tidak membiarkan makanan itu untuk syaitan, demikian ya. Dan bagaimana kita bisa memberi makan kepada musuh kita, ya, musuh kita yang tidak suka ya dengan kebahagiaan kita, yang tidak senang dengan kesenangan kita, ya, yang tidak ridho dengan masuknya kita ke dalam surga, yang begitu suka kalau kita itu celaka, disiksa, masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lalu bagaimana kita bisa ridho ya memberikan makan kepada ya syaitan ya, walaupun makanan tersebut jatuh ya. Jangan sampai kita memberi makan ya dengan makanan tersebut ya kepada syaitan, demikian ya. Walaupun makanan tersebut jatuh ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Berikutnya adab berikutnya adalah tidak meniup makanan yang panas ya. Tidak meniup makanan yang panas atau minuman yang panas ya. Jadi tidak boleh ditiup makanan tersebut, demikian pula ya minuman ya. Seperti itu. Kalau makanan dan minuman yang sudah dingin ya nggak perlu ditiup ya, memang karena sudah dingin ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak perlu ya untuk meniupnya, ditunggu saja sampai dia menjadi dingin atau menjadi biasa ya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada anekdot kalau di Medan ini, jangan sampai dibiarkan makanan itu atau minum itu dingin, kalau dingin jadi mahal katanya begitu ya. Namun kita katakan ya ini insya Allah Ta'ala tidak demikian ya. Yang jelas ya dilarang kita untuk melakukan ya tiupan pada makanan atau minuman yang dirasa itu panas ya. Demikian. Demikian pula kalau hendak bernapas ya, terkadang tiupan itu bisa terjadi ketika kita menghembuskan napas ya. Ketika kita menghembuskan napas, maka itu menjadi makanan itu tertiup. Maka tidak boleh ketika kita bernapas di wadah makanan atau di wadah minuman yang ada makanan dan minumannya. Seperti itu. Oleh karenanya kita dilarang untuk minum dengan tegukan yang berterusan, tapi kita memisahkan tegukan 1, kedua, dan ketiga agar kita tidak bernapas ya di dalamnya, dan agar kita tidak menyerupai seperti hewan ketika makan dan minum yang dengan tegukan-tegukan seperti itu ya, yang berterusan. Baik ya, jadi kalau hendak bernapas maka bernapas di luar wadah tersebut ya. Ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fi syarabi salasan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya bernafas itu pada minuman, maksudnya ketika minum itu 3 kali. Maksudnya adalah ketika hendak menghabiskan minum, yaitu dengan memberi jeda
ya nafas dengan dijeda, ya itu 3 kali. Seperti bila kita memiliki segelas air, nah begitu. Ketika hendak meminumnya, bukan dengan sekali minum, ya seperti itu, tapi 3 kali. Nah seperti itu, dihabiskan dengan 3 kali. Ya pertama 1 tegukan, kemudian silakan bernapas, karena memang kita butuh untuk bernapas di sela-sela minuman tersebut. Ya begitu juga yang kedua, ya kita minum, kemudian ya kita bernapas kembali. Kemudian yang ketiga diselesaikan, demikian ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan berdasarkan hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nafkhi fis syarabi. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang ya meniup pada minuman, ya. Kalaulah minuman itu dilarang untuk ditiup, demikian pula ya makanan, ya tentunya lebih utama, ya. Jadi apabila minuman saja ini dilarang untuk dilakukan ya tiupan padanya, maka tentunya demikian pula ya ini diberlakukan pada makanan. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi, demikian. Ya. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina'i aw yunfakha fihi. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk bernafas ya di dalam wadah. Ya, maksudnya adalah menarik nafas lalu menghembuskannya itu ketika sedang makan atau minum, yang ini ya tentunya akan terjadi ya bernapas itu dan hembusan itu dalam wadah, demikian ya. Nah ini dilarang. Au yunfakha fihi, atau meniupnya, ya ditiupkan pada wadah tersebut. Nah, namanya bernafas, pasti nanti ada akan menghembuskan nafas, itulah dia meniup, kan begitu. Nah, ini terjadi. Maka yang demikian itu dilarang, ya, dilarang demikian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Daud. Ini hadis yang sahih. Nah, apa ya sebab larangan tersebut? Ya ini barangkali bukan tugas kita ya untuk membuktikannya. Ya ini para medis. Ya silahkan para medis ya. Mereka ini melakukan penelitian. Mengapa? Ya, ada apa pada hembusan? Ya, pada hembusan kita dan pada nafas kita ini apabila ditiupkan pada makanan, ya, atau minuman, apa yang terjadi? Nah, ini silakan itu diteliti, ya. Nah, Nabi SAW hanya memberikan ya rambu-rambu dan adab-adab di dalam makan dan minum, demikian seperti itu, ya. Nah, ini tinggal dibuktikan ada apa. Ya, kita katakan tentunya ketika ada sesuatu yang dilarang, ya pasti menunjukkan padanya ada keburukan, ada hal yang buruk yang ingin dihindarkan oleh Nabi SAW, demikian. Walaupun Nabi SAW ya tidak diberi penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang alasan tersebut, ya tentang alasannya. Tapi Nabi melarangnya sebab ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi SAW mendapatkan wahyu, demikian. Nah, seperti itu. Maka ya cukup ya ikuti saja, ya. Walaupun Nabi SAW itu tidak memberikan penjelasannya, ya demikian. Nah ini tinggal barangkali silahkan ya untuk menangkap hikmah, demikian pula alasan ya kenapa dilarang oleh Nabi SAW. Nah ini tugas para medis, tinggal membuktikan. Ya kalau saya sendiri meyakini bahwasanya di sana ada keburukan, ya karena tidaklah Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu melainkan pada sesuatu itu ada kebaikan. Sebagaimana juga tatkala Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang dari sesuatu, melainkan pada sesuatu itu ada keburukan yang ingin dihindarkan dari ya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, seperti itu. Ya. Hanya saja keburukan seperti apa kita tidak ketahui. Ya, kita tidak bisa mengetahui dan menebak-nebaknya. Demikian, ya. Ya, bisa jadi mungkin itu kuman, ya bisa jadi itu hal-hal yang lain, ya kita tidak tahu, ya. Silakan dibuktikan, ya. Nah ini mirip dengan hadis Nabi SAW yang dalam hadis ini sih Nabi SAW menyebutkan tentang hikmah-hikmahnya, ya. Dan itu sudah dibuktikan ya di masa ini, di zaman ini oleh para ahli medis, ya, atau para ahli, ya. Ketika Nabi SAW bersabda,
idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu summa liyanza'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan. Kata Nabi SAW, apabila lalat itu jatuh di dalam bejana salah seorang di antara kalian, itu tempat wadah makan atau minuman salah seorang kalian, ya falyaghmishu, maka hendaklah dia celupkan, summa liyanza'hu, kemudian dia buang lalat tersebut. Ini makanan, wadah makanan dan minuman, ya. Dicelupkan, kemudian dibuang agar bisa dimanfaatkan, ya, makanan atau minuman yang ada di wadah tersebut. Kenapa dicelupkan? Rasulullah menyebutkan alasannya. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an. Karena di salah satu dari sayapnya itu ada racunnya. Wa fil akhari shifaan. Sementara di wadah yang lain itu ada penawarnya, penyembuhnya, demikian. Nah, seperti itu. Jadi, nah ini pertama adalah supaya tidak mubadir makanan dan minuman tersebut, ya. Makanan dan minuman tersebut supaya tidak mubazir, demikian. Yang kedua dilakukan ini supaya merata, ya, supaya merata dan supaya tawar racunnya, ya, dengan adanya penawar yang ada di sayap yang lainnya. Yang bisa jadi ketika lalat itu jatuh ke makanan itu cuma pada salah satu sayapnya saja, yang dikhawatirkan di situ ada racunnya, maka ditenggelamkan untuk menjadikan tawar racun tersebut. Demikian, ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini disebutkan ada hikmah, ada alasannya, demikian. Adapun di dalam hadis yang kita sebutkan ini, wallahu taala alam, saya sendiri insyaallah taala, ya, itu meyakini pasti ada keburukan yang ingin dihindarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ya. Seperti itu. Karena kita mengetahui ini yang seperti ini sehat insyaallah taala. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan untuk penyampaian materi kita pada pertemuan kali ini. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, ya, bertanya langsung. Silahkan layani, silahkan hubungi nomor layanan kami, ya, 08 12 12 12 8834. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, di nomor yang sama Anda bisa mengirimkan pertanyaan, ya, secara tulisan lewat chatting WhatsApp, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dipersilahkan. Baik, ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Saya mau bertanya, Ustaz, apa hukumnya suami istri berhubungan badan di siang hari pada bulan Ramadan sementara mereka berdua tidak berpuasa? Jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta ahsanallahu ilaika. Berhubungan badan di siang hari Ramadan sebenarnya bukan hanya siang hari, tapi dimulai dari terbitnya fajar, ya, sampai tenggelamnya matahari di hari-hari Ramadan tersebut. Maka diharamkan untuk melakukan hubungan badan, ya. Diharamkan untuk melakukan hubungan badan, demikian, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana shaumi yaumi ahadikum, idza kana yaumi shaumi ahadikum fala yarfus." Apabila tiba hari berpuasa salah seorang di antara kalian, maka fala yarfus, janganlah melakukan rafas,
yaitu jima, ya, demikian. Nah, ini dilarang oleh Nabi SAW untuk melakukan jima, tidak dibolehkan, ya, maka haram hukumnya. Bahkan, ya, bagi pelakunya yang berhubungan badan itu diberikan sanksi untuk membayar tebusan, ya. Yang pertama adalah, ya, secara berurutan atau pilihan dalam pendapat yang lain, itu berurutan ini maksudnya adalah memilih salah satu dari ketiga hal ini, ya, baik itu secara memilih atau secara berurutan dalam pendapat yang lain. Yang pertama adalah membebaskan budak. Apabila tidak bisa, maka, ya, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bila tidak bisa, maka memberi makan 60 orang miskin, demikian, ya. Baik itu pilihan atau secara berurutan, ya, pilihannya, demikian. Baik, ya, ini menunjukkan berat, ya, beratnya dosa berhubungan badan di siang hari atau dimulai dari terbitnya fajar subuh hari sampai tenggelamnya matahari, demikian. Baik, ya, ini hukum asalnya adalah haram bagi yang wajib berpuasa. Bagi yang wajib berpuasa. Adapun bagi suami istri yang mendapatkan dispensasi untuk tidak berpuasa, contohnya apa? Contohnya mereka dalam kondisi safar, kedua-duanya, ya, safar, sehingga mereka tidak berpuasa, ya. Ketika mereka memiliki penghalang yang syar'i atau udzur syar'i, maka dibolehkan. Maka dibolehkan, ya. Dibolehkan, ya, untuk, ya, melakukan hubungan badan. Ini menurut pendapat yang kuat. Bisa juga contohnya dalam kondisi yang lain, seperti contohnya istri baru saja selesai dari haidnya, ya, dan itu selesainya adalah di siang hari atau di pagi hari dari Ramadan tersebut, dan tentunya dari pagi, ya, itu tidak berpuasa. Ketika suci, maka tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk menyempurnakan hari itu untuk berpuasa, demikian. Dan suaminya ketika itu baru pulang dari safar, yang suaminya awal safar itu tidak berpuasa. Maka menurut pendapat yang kuat di antara pendapat di kalangan para ulama adalah boleh bagi mereka untuk melakukan hubungan badan. Tidak wajib bagi mereka untuk tidak wajib bagi mereka untuk, ya, menahan diri dari segala pembatal-pembatal puasa. Ya, demikian. Namun apabila suami istri semenjak awal mereka tidak punya penghalang untuk berpuasa, mereka tidak berpuasa. Semenjak awal mereka tidak berpuasa. Lalu setelah itu mereka melakukan hubungan badan, ya, di siang hari Ramadan. Wallahu taala alam, saya memandang mereka ini melakukan 2 dosa sekaligus. Yang pertama adalah tidak berpuasa, menyengaja tidak berpuasa. Ya, kemudian yang kedua adalah mereka berhubungan badan di bulan Ramadan, ya. Seperti itu, ya. Yaitu melanggar kesucian bulan Ramadan tersebut, ya. Mereka menyengaja untuk tidak berpuasa sementara mereka tidak memiliki, ya, penghalang syar'inya. Mereka bukan dalam kondisi orang yang sakit ataupun orang yang bersafar atau, ya, penghalang-penghalang yang lainnya, demikian, ya. Lalu mereka melakukan, ya, tindakan yang melanggar kesucian bulan Ramadan dengan berhubungan badan, maka mereka melakukan dosa, 2 dosa sekaligus. Wallahu ta'ala a'lam. Maka wajib bagi mereka untuk bertobat kepada Allah. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, jika surat tanah warisan dijadikan mahar, apakah bisa? Dan apakah bisa dilakukan demikian apabila semua sudah dapat bagian?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apabila orang yang memberikan mahar berupa tanah warisan ini adalah orang yang berhak terhadap tanah warisan itu. Artinya tanah warisan itu adalah hak waris bagi dirinya. Ya, setelah dibagikan ya bagi ahli-ahli waris yang lainnya, sudah mendapatkan masing-masing haknya. Maka harta yang dimiliki oleh seseorang ya boleh untuk dijadikan sebagai mahar baginya ya ketika dia menikah dengan wanita yang dia akan nikahi, demikian. Maka itu dibolehkan insyaallah taala. Ya, dibolehkan, tidak mengapa. Dengan syarat kita katakan bahwasanya ya tanah itu adalah tanah yang sudah menjadi hak waris baginya, sudah menjadi bahagiannya. Ya, masuk ke dalam hartanya. Demikian. Kalaupun seandainya masih ada hak orang lain, namun pihak lain, ahli waris yang lain itu merelakan, ya, ridho dengan hal tersebut, maka juga dibolehkan, insyaallah ta'ala. Tapi tidak boleh dituntut, karena sudah berpindah. Ketika dijadikan mahar, nantinya akan berpindah kepemilikannya kepada ya sang istri, demikian. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apabila istri memiliki hutang puasa dikarenakan dulu hamil, apakah sisa hutang puasa tersebut bisa diselesaikan setelah bulan Ramadan? Dan juga kami belum cukup uang untuk membayar fidyahnya. Kita ulangi. Apabila istri memiliki hutang puasa, yaitu mengqadha puasa, dikarenakan dahulu hamil, apakah sisa di sini disebutkan hutang puasa tidak mesti ya dengan mengqadha ya, karena di sini hamil sebabnya. Baik, kita ulangi. Apabila istri mempunyai hutang puasa dikarenakan dulu hamil, apakah sisa hutang puasanya itu bisa diselesaikan sehabis bulan Ramadan? Ya. Dan juga kami belum cukup uang untuk membayar fidyah. Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita yang dalam kondisi hamil atau menyusui, tatkala mengkhawatirkan bayinya atau mengkhawatirkan dirinya, mengkhawatirkan janinnya, ya, terjadi sesuatu yang memudaratkan kepada masing-masingnya, baik itu wanita yang hamil atau wanita yang menyusui tersebut, atau kepada bayi atau janinnya, demikian. Maka diberikan dispensasi ya oleh syariat kita ini, Allah dan Rasulnya, itu untuk tidak berpuasa. Disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad kalau tidak salah, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wada'a
anil musafiri satras salati wa anil musafiri wal hamili wal murdi'i as-sauma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan setengah salat dari orang yang safar. Demikian pula menggugurkan dari orang yang safar, orang yang hamil, wanita yang menyusui itu puasa, demikian. Baik, jadi digugurkan. Artinya tidak wajib baginya dalam kondisi yang sudah kita sebutkan, ya, yaitu khawatir ya terjadi sesuatu yang memudaratkan bagi diri ataupun ya bagi bayi ya atau janin seperti itu. Maka dibolehkan. Hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat ya tentang apa yang wajib setelah itu bagi wanita yang hamil atau menyusui tatkala tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Pendapat yang kuat dari 5 pendapat para ulama adalah pendapatnya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, yaitu membayar fidyah, di mana mereka pun yang memiliki anak-anak wanita ya itu diberlakukan ya pembayaran fidyah untuk hari-hari yang ditinggalkan disebabkan ya ketika tidak berpuasa dalam kondisi hamil, demikian. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau ada hutang ketika tidak berpuasa karena hamil, maka pendapat yang kuat adalah membayar fidyah sebagaimana yang disyaratkan. Cuma apakah bisa membayar fidyah tersebut itu dalam selesai ketika berakhirnya Ramadan? Maka kita katakan tidak perlu. Ya, sesungguhnya bisa untuk dibayar sambil ya Ramadan ini berjalan. Ya, demikian bisa. Karena membayar fidyah itu insya Allah Ta'ala termasuk ya yang gampang. Silahkan memilih salah satu dari 2 hal seperti ini, yaitu apakah membayarnya dengan bahan makanan pokok seperti beras, dan itu takarannya untuk 1 hari yang ditinggalkan adalah setengah sok, ya setengah sok, yaitu setengah dari pembayaran zakat fitri, sekitar ya 1,3 setengah kilo, ya atau 1,5 kilo, mau dibulatkan silakan 1,5 kilo, demikian untuk 1 hari ditinggalkan, demikian, ya demikian, seperti itu. Atau cara yang kedua bisa dengan dengan bahan makanan atau dengan makanan siap saji, ya dengan makanan siap saji. Nah ini bisa dibungkus. Jadi contoh ya untuk 1 hari yang ditinggalkan, tapi ini sudah berlalu ya, tahun yang lalu, ya maka silakan. Bisa contohnya karena barangkali tidak mampu untuk bayar sekaligus banyak, karena butuh biaya yang besar. Maka bisa diambil dari makanan yang sudah kita masak di rumah, lalu dibungkuskan, ya. Atau dipanggilkan orang miskin, ya untuk makan, 1 orang makan di rumah kita, bareng dengan kita. Dia kenyang, maka itu sudah 1 hari yang ditinggalkan. Nah, seperti itu. Bisa begitu. Atau dibungkuskan dengan porsi yang cukup, lengkap, dan mengenyangkan. Demikian. Maka yang seperti ini insya Allah Ta'ala bisa dilakukan. Dan itu bisa contohnya per selesai masak, bisa dilakukan. Ya, seperti itu. Bisa dibungkus, kemudian dikirimkan kepada orang miskin. 1 orang sudah cukup. Tentunya ya jangan ketika di siang hari, tapi ketika di malam hari. Nah, seperti itu. Ya, itu sebanyak hari-hari yang ditinggalkan bisa dilakukan seperti itu. Nah, ini lebih mudah insya Allah, dicicil begitu. Kalau buat langsung 2 bungkus kayaknya terlalu berat ya. Ya mungkin karena pas-pasan, maka tidak mengapa ya kalau seandainya setiap masak, setelah masak begitu langsung dibungkuskan ya 1 bungkus makanan yang porsinya cukup dan lengkap serta mengenyangkan. Lalu ya diberikan kepada orang miskin. Insya Allah Ta'ala itu sudah 1 hari. Besoknya seperti itu. Lusa seperti itu. Dan seterusnya. Sehingga itu lebih gampang dan lebih mudah untuk menyelesaikan ya hutang fidyah dari hari-hari yang ditinggalkan ya tidak berpuasa disebabkan karena hamil. Wallahu ta'ala a'lam.
Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, jika kalau ruang sholat di rumah, di depannya ada kamar mandi, tapi tidak ada batasan tembok, hukumnya gimana Ustaz? Di depan, kalau ruang sholat di rumah, di depannya ada kamar mandi, tapi tidak ada batasan tembok. Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamar mandi, ya, tentunya ini terpisah dengan ruangan yang lainnya, ya. Walaupun kita katakan tidak ada tembok, setidaknya ada perbedaan, ya, lantai antara kamar mandi dengan lantai ruangan tersebut, ya, ruangan seperti mungkin barangkali ruangan dapur, ya, begitu juga barangkali ya ruang apa namanya kamar tidur. Yang jelas ada pemisah. Apakah tembok kecil, ya, setidaknya ya lantainya itu sedikit terendah, kita katakan demikian ya. Maka ini sudah terpisah insyaallah taala. Apakah boleh untuk sholat di ruangan tersebut? Maka jawabannya insyaallah boleh, ya, insyaallah boleh. Karena sesungguhnya terpisah, ya, terpisah ya antara kamar mandi dengan kamar atau ruangan tersebut. Terpisah dengan ya perbedaan tingginya lantai, demikian seperti itu, ya. Baik, nah ini seperti ini, ya, insya Allah taala tidak mengapa, ya. Yang tidak boleh adalah ya sholat di dalam kamar mandinya, itu tidak boleh. Sholat di kamar mandinya itu tidak boleh, ya. Atau di lantai kamar mandi itu tidak boleh, ya. Mengapa demikian? Karena ada memang sabda Nabi SAW yang mengatakan al-ardu kulluha masjidun illal maqbarata wal hammam, ya. Bumi ini seluruhnya adalah masjid, yaitu bisa dijadikan sebagai tempat sujud, baik itu dibangunkan masjid ataupun bisa untuk dilakukan sholat padanya, ya, kecuali kuburan dan kamar mandi, demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ada pertanyaan. Kalau dulu kita belum diakikahkan orang tua, jadi sekarang orang tua kita mau mengakikahkan kita, gimana Ustaz? Boleh tidak? Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut satu pendapat ulama ini boleh, ya. Yang seperti ini dibolehkan, ya. Demikian. Dibolehkan. Walaupun saya sendiri condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya ya syariat akikah itu ya gugur dengan waktu yang terbatas, ya, karena disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-aqiqatu tudbahu li sab'in au li arba'ata asyrata au li ihda wa ishrin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akikah itu disembelih di hari yang ke-7, ya, di hari yang ke-14 atau di hari yang ke-21, demikian, ya. Karena akikah itu adalah ibadah yang terkait dengan kelahiran, ya. Apabila orang tua yang mendapatkan anugerah anak ketika itu tidak mampu untuk melakukan akikah atau karena satu sebab seperti mungkin karena ketidaktahuan, ya, kejahilan tentang agama, mereka tidak melakukan akikah untuk anaknya, ya. Nah, setelah besar dewasa anaknya baru dia teringat, maka sesungguhnya syariat itu telah gugur, demikian, yaitu tidak berlaku. Tapi kalau mau diakikahi anaknya, apakah dibolehkan? Wallahu taala alam. Ya, silakan, ya, dia lakukan itu bila dia memandang, ya, bila dia memandang bahwasanya hal itu disyariatkan, karena memang ada pendapat ulama yang membolehkan hal tersebut, ya. Bahkan sebagian ulama ada yang mensahihkan hadis di mana Nabi SAW mengakikahi diri beliau sendiri, ya, seperti itu.
Disebutkan aqan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nafsihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengakikahi dirinya sendiri. Ba'dal bi'sah, yaitu setelah beliau diutus ya menjadi nabi atau rasul, demikian ya. Nah, ini satu pendapat yang mengatakan bolehnya disebabkan karena hadis tersebut, demikian ya. Walaupun sebagian ulama ya yang lain itu mendhaifkan hadis itu, menyatakan hadis itu tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Yang jelas bagi yang ingin yang melakukan akikah terhadap anaknya, karena mungkin dianggap itu sebagai hutang, karena ada hadis Nabi SAW yang sahih, ya kullu ghulamin murtahinun ya bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya, demikian. Maka silahkan ya dia mau mengakikahi anaknya, ya. Wallahu taala a'lam. Bismillah Ustaz, saya mau beli sepeda motor, cuma ini barangnya bekas gadaian, ya. Lalu orang yang menggadaikan sepeda motor itu tidak bisa melunasi hutangnya kepada pemberi hutang sampai jatuh waktu temponya. Lalu si pemberi hutang itu menjual sepeda motor tersebut. Apakah ini termasuk jual beli halal atau haram, Ustaz? Baik ya. Bismillah. Ya. Hal ini butuh rincian, ya. Yang seperti ini butuh dirinci, ya. Apabila memang telah jatuh tempo dari waktu yang telah disepakati antara si pemberi piutang dengan orang yang berhutang, dan barang gadaian berupa sepeda motor tersebut, yaitu diberlakukan, maka ya boleh bagi sang pemberi piutang untuk menjual, karena memang fungsi dari barang gadaian atau barang jaminan tersebut adalah untuk pengaman atas hutang. Maka boleh untuk dijual. Lebih-lebih telah disepakati. Demikian. Hanya saja ya mestinya dijual itu dengan harga pasar, bukan di bawah harga pasar, karena itu merupakan bentuk kedzaliman bila dijual di bawah harga pasar. Demikian. Apabila telah dijual dengan harga pasar, maka apabila berlebih dari hutang tersebut, maksudnya adalah nilai dari hutang itu lebih kecil ketimbang harga pasar dari sepeda motor tersebut, maka kewajiban bagi pemberi piutang untuk mengembalikan sisanya, selisihnya kepada orang yang berhutang. Demikian. Cukup dia mengambil ya uang tersebut senilai dengan hutangnya, ya, atau piutang yang diberikan kepada orang yang berhutang tersebut. Sisanya dikembalikan. Nah, seperti itu ya. Apabila kurang, artinya adalah hutang atau piutang itu lebih besar dari nilai nilai harga pasar dari sepeda motor tersebut, maka ini kembali kepada sang pemberi piutang, apakah dia merelakan sisanya, kekurangannya, ataukah ya dia meminta kekurangannya tersebut. Demikian. Yang jelas ya, bagi seorang pembeli barang gadaian tersebut itu dipastikan jatuh tempo sudah selesai. Ya, jatuh tempo tersebut sudah selesai, kemudian sepeda motor tersebut adalah aman, ya, dari sisi surat menyuratnya, maka silakan dibeli, tidak masalah insyaallah taala. Demikian ya. Ingat, pastikan sudah selesai jatuh temponya, demikian ya, sementara sang orang yang berhutang tidak mampu untuk membayarnya. Wallahu taala a'lam. Wa anta fajazakallahu khairan. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan ya, kajian kita pada pertemuan kali ini ya, tentunya dalam
penyampaian materi, begitu juga menjawab pertanyaan ini banyak kekurangan dan kesalahan, ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, kepada para hadirin, para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu maka ambillah dan terimalah, adapun kekurangan, kesalahan dan kekeliruan maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini yang disebut dengan bulan sedekah, ya, bulan infak, di mana Nabi SAW itu menjadi orang yang paling dermawan di bulan ini. Maka silakan ya miliki kesempatan yang besar untuk bisa berinvestasi dengan investasi akhirat, di mana pahala dari investasi ini itu lebih ya dari 700 kali lipatnya. Minimalnya adalah 700 kali lipatnya. Dan ini akan terus mengalir pahalanya ketika dimanfaatkan. Ya, ambil momen yang besar ini untuk mendapatkan investasi akhirat, pahala yang besar demikian. Ya. Kekurangan dana kita, apa investasinya? Yaitu pembebasan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Yang di atas lahan ini akan dibangun masjid, ya, begitu juga akan dibangun fasilitas-fasilitas yang ini insya Allah Ta'ala untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, seperti diantaranya adalah kegiatan sosial dan yang lainnya. Tentunya di dalam masjid tersebut akan dilakukan kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah yang berupa salat fardu, salat sunat, ya, kegiatan kajian-kajian ilmiah, baik itu yang sifatnya rutin ataupun berkala, dan seterusnya, kegiatan yang bermanfaat insya Allah Ta'ala. Tentunya ini pahala yang besar, peluang yang besar. Ya, silakan Anda yang memiliki ya kelapangan rezeki yang telah Allah titipkan kepada Anda, silakan ya kirimkan aset akhirat Anda ini ya ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Kekurangan dana kita sekitar 1,9 sekian miliar rupiah. Kita masih punya peluang yang besar. Silakan Anda melihat ya info ini di layar kaca Anda, dan semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.